AudioJungle. AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana dengan NIM 22044111259 dari kelas 1G. Mata kuliah Sistem Operasi Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer. Baik, di tutorial kali ini saya akan menjelaskan cara memodifikasikan Linux. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui caranya, simak video kita sama-sama belajar. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan pengertian Linux Mint, sejarah Linux Mint, macam-macam Linux Mint, tujuan Linux Mint, kekurangan serta kelebihan Linux Mint. Baik, pengertian Linux Mint adalah sistem operasi komputer yang dirancang untuk bekerja pada banyak sistem modern, termasuk umumnya komputer x86 dan x64. Linux Mint dapat disejarahkan dengan sistem operasi Microsoft Windows, Apple. Linux Mint juga dirancang untuk dapat dipasang bersama sistem operasi lain, termasuk yang tersebut di atas, dan dapat secara otomatis mengatur sebuah lingkungan dual boot atau multi boot, di mana pada tiap kali komputer dihidupkan, pengguna diberikan pilihan sistem operasi manakah yang akan dijalankan selama pemasangan. Linux Mint adalah sebuah sistem operasi yang hebat, baik untuk pemrograman maupun perusahaan. Di sini adapun sejarah Linux. Sejarah Linux Mint adalah sistem operasi yang sangat modern. Pengembangannya dimulai pada tahun 2006. Meski relatif baru, namun Linux Mint dibangun menggunakan perangkat lunak yang lebih matang dan terbukti. Kemampuannya termasuk diantaranya kernel Linux, perkasa GNUI, dan desktop Mac Linux Mint. Juga bergantung pada Ubuntu dan proyek Debian, dan menggunakan sistem mereka sebagai dasarnya proyek Linux Mint. Berpusat pada bagian membuat desktop yang lebih bermanfaat dan lebih efisien. Untuk tugas sehari-hari yang dilakukan pengguna, biasanya di balik desktop, sistem operasi juga menyediakan sebuah koleksi besar dari perangkat lunak dan seperangkat layanan yang terpadu dengan baik. Ketenaran Linux Mint meningkat dengan sangat dan kiat. Hari semakin banyak orang yang menggunakannya. Baik, di sini pun ada kelebihan Linux Mint. Kelebihan Linux Mint memiliki kelebihan yang sangat banyak digunakan. Berikut beberapa kelebihan Linux Mint. Yang pertama,
user friendly. Linux Mint mudah digunakan, memiliki user interface yang nyaman digunakan. Linux jenis ini dapat digunakan dengan mudah, bahkan untuk pemula. Selain itu juga dapat dikustomisasikan oleh pengguna. Yang kedua, gratis dan open source. Linux Mint merupakan distro Linux yang dapat digunakan secara gratis atau tanpa membayar lisensi gratis. Ini termasuk kebebasan untuk menjalankan program, mempelajari cara kerja program, dan untuk mendistribusikan kembali. Selain versi modifikasi oleh user, adapun dapat digunakan pada komputer berspesifikasi rendah distro Linux agar dapat berjalan secara efektif. Umumnya memerlukan komputer yang memiliki spesifikasi tinggi. Namun Linux Mint dapat dijalankan meskipun komputer memiliki spesifikasi yang rendah. Selain itu, sistem operasi ini terbilang ringan. Di sini juga Linux Mint memiliki kekurangan. Kekurangan Linux Mint memiliki kelemahan seperti terbatasnya dukungan untuk drive, perangkat seperti printer, maupun kartu gratis individu. Selain itu, aplikasi yang dapat berjalan di Linux tidak begitu banyak, karena para pengembang jarang membuat programnya. Pada Linux Mint tidak terdapat device manager, meskipun terbasis Ubuntu. Distro ini memiliki banyak perbedaan, seperti adanya perbedaan rilis dalam penggunaan Ubuntu versi terbaru. Jika pengguna menginginkan teknologi terbaru atau desktop yang lebih menarik, Linux Mint lebih kalah daripada distro lainnya seperti Fedora. Namun, di sini juga Linux Mint memiliki macam-macam. Yang pertama, Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distro Linux yang cukup populer dan sangat cocok bagi kamu yang baru pertama kali menggunakan Linux. Yang kedua, Manjaro. Manjaro merupakan distro Linux yang berbasis dari Arch Linux. Belakang ini, kepopuleran Manjaro semakin menanjak. Bukan tanpa alasan, Manjaro semakin banyak digarungin oleh sebagian orang. Selain karena Manjaro menawarkan keunggulan dari Arch Linux yang dijadikan basisnya, Manjaro juga mempunyai kemudahan seperti pemakaian yang simpel, sederhana, elegan, dan tetap powerful. Linux Mint merupakan salah satu distro yang tak kalah populer dari Ubuntu. Distro ini pun banyak digemari oleh komunitas Linux. Linux Mint dibangun di atas basis Ubuntu. Oleh karena itu, Linux Mint dapat menjalankan aplikasi yang ada pada Ubuntu. Sama seperti Ubuntu, Linux Mint pun cocok bagi kamu yang baru memulai menggunakan Linux, karena selain user interface yang mudah dan sederhana, Linux Mint juga memiliki transaksi yang cukup bagus.
Kali Linux merupakan distro berbasis Debian yang dikembangkan oleh OpenSense Security. Tujuan dari dikembangkannya Kali Linux adalah untuk memenuhi kebutuhan penetrasi dan pengujian maupun peretasan pada sistem keamanan komputer. Kali Linux juga menyediakan berbagai desktop environment seperti EXE, KDE maupun LXDE. Di sini juga mempunyai source OS dikembangkan dari basis Ubuntu dengan mengedepankan tampilan antarmuka yang mirip dengan Windows. Hal ini cocok bagi kamu jika baru memulai menggunakan Linux, karena saat imigrasi dari Windows ke Linux, kamu akan merasa familiar dengan tampilannya. Di sini ada Fedora. Fedora dikembangkan oleh Red Hat dengan manajemen paket menggunakan RPM dan YUM. Fedora tidak terlalu memperhatikan pembaruan apabila hanya memperbaiki hal yang tidak begitu penting. Para penggemar Fedora lebih mengutamakan pembaruan yang signifikan saat melakukan pembaruan. OpenSUSE terbagi menjadi dua varian distribusi, yaitu Tomlight dan Live. Jika kamu ingin selalu mendapatkan pembaruan, maka varian OpenSUSE adalah pilihan yang sedang. Jika kamu ingin mendapatkan pembaruan pada rentang periode tertentu, maka OpenSUSE lebih bisa kamu pilih. Balkon merupakan salah satu distro Linux racikan anak bungsu yang bisa kamu coba. Balkon juga pernah masuk ke dalam 100 besar Linux di dunia, jadi kualitas dari Balkon tidak bisa dianggap remeh. Apabila kamu membutuhkan Linux untuk kegiatan komputer, untuk pendidikan atau perkantoran, distro Linux Balkon ini bisa menjadi pilihan. Nah, selanjutnya cara memodifikasikan Linux. Pertama-tama, untuk melakukan perintah-perintah dasar, kita akan klik kanan pada mouse, lalu pilih Open in Terminal. Perintah uname berfungsi untuk melihat atau menampilkan nama sistem komputer, lalu perintah unix-rika berfungsi untuk menampilkan sebuah informasi sistem komputer, sedangkan perintah data berfungsi untuk menampilkan tanggal dan waktu. Dan saat ini perintah callscript yang berfungsi untuk menampilkan kalender. Pada tahun ini, musik perintah CD ... berfungsi untuk berpindah ke flat disk, lalu perintah ls berfungsi untuk menampilkan isi dari sebuah directory, dan perintah cd berfungsi untuk mengubah atau memasukkan direktori yang diinginkan. Perintah mount berfungsi untuk membuat direktori baru, sedangkan untuk perintah ram
There berfungsi untuk menghapus direktori. Musik half perintah clear berfungsi untuk membersihkan isi atau perintah pada terminal. Untuk menginstal software melalui paket manager dan GNUI, kita akan mengetikkan perintah sudo unstrip get install memiliki tiblis. Setelah itu kita tekan enter. Kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita klik sys to, tekan enter, lalu kita biarkan proses instalasinya berlangsung. Setelah selesai, lalu kita pilih mail untuk membuktikan bahwa mail tadi sudah benar-benar terinstall. Lalu sekarang kita cari Ubuntu software. Kita bisa mencarinya langsung atau mengetikkannya pada pencarian Ubuntu software. Lalu jalankan. Apabila hal survei us Pepaya Indonesia Wow say alias Metuwo Sykes menyumbangkan by Baby Mr. Setelah aplikasinya terbuka dan berjalan, kita akan mencari. Apabila until tool yang sangat hal setelah ketemu, kita langsung akan menginstalnya. Lalu masukkan password untuk autentikasi, lalu kita menunggu sampai sekelasnya selesai. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.